Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Kamila Syarifudin Irawan dari kelas 11 2, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Rizky Nisa Putra, absen 33. Saya Raus, absen 23. Saya Muhammad Atama Irza, absen 16. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Makanan khas merupakan salah satu karya budaya masyarakat. Semua manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Siapapun dia, dari mana asalnya, berapapun umurnya, dan dalam keadaan sehat ataupun sakit. Oleh karena itu, makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, makanan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan mentah dari alam sekitar. Sehingga setiap daerah memiliki ciri khas makanan masing-masing. Misalnya, makanan di daerah pegunungan dengan di daerah pesisir pantai. Daerah gunung memiliki ketersediaan bahan makanan berupa variasi jenis tumbuhan yang dominan. Sebaliknya di daerah pantai, ketersediaan makanan lebih dominan dengan variasi ikan. Madura memiliki makanan tradisional yang mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi, baik karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Contohnya yaitu soto Madura, sate Madura, bebek Madura, ikan asapan. Soto Madura adalah salah satu jenis soto yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur. Berbahan dasar daging sapi, telur rebus, kentang goreng, dan tauge. Dengan bumbu ketumbar, bawang merah, dan bawang putih, jahe, kunir, laos, kemiri, jeruk purut, dan garam secukupnya. Di daerah Madura sendiri terdapat beberapa soto, yaitu soto Sumedang. Soto ini disajikan dan dimakan dengan singkong, tauge, bihun, bawang daun, bawang goreng, lontong, daging sapi atau usus sapi. Yang membedakan dengan soto Pamekasan dan soto Bangkalan adalah bumbu kacangnya sendiri dari kacang, petis, dan pisang muda yang diulek halus. Soto Pamekasan terdiri dari kentang rebus, perkedel kentang, tauge, daging sapi atau daging ayam, soun, lontong, dan disiram dengan kaldu bening dengan bumbu merica dan bawang putih. Selanjutnya yaitu ada es podeng. Es podeng merupakan nama lain dari es putar. Nama es podeng berasal dari bahasa Madura yang mempunyai arti sama, yaitu es putar. Es podeng menjadi kuliner khas Jakarta, khas Madura, seperti banyak yang mengatakan kalau es krim ala Indonesia ini dibuat oleh pedagang asal Madura. 2. Pembahasan Soto Madura. Soto Madura mirip dengan sate Madura, adalah makanan khas pulau di Jawa Timur yang memiliki cita rasa yang menyegarkan dan menggugah selera. Meskipun namanya sudah populer di masyarakat, tidak banyak orang yang tahu bagaimana soto khas Madura berasal. Sebenarnya ini bukan makanan asli Madura, tetapi pertama kali muncul di Surabaya pada tahun 1970-an. Salah satu contohnya adalah warung soto Sulung di Surabaya yang menjual makanan ini. Sehubungan dengan penamaannya, orang-orang mengatakan soto Madura adalah sebutan untuk makanan soto yang dijual oleh orang asli Madura. Oleh karena itu, makanan ini tersedia bagi masyarakat dalam berbagai bentuk yang sama-sama lezat. Sebagian besar orang menganggap soto identik dengan kuah gurih berwarna kuning terang. Ini juga berlaku untuk soto buatan Madura, tetapi rasa daging soto Madura jauh lebih segar daripada yang lainnya. Berikut adalah bahan-bahan untuk pembuatan soto Madura. Bahan bumbu halus, ketumbar bubuk 1, jahe 1 ruas, lengkuas 1 ruas jari, kemiri 1 butir, kemiri 3 butir, bawang merah 5 siung, bawang putih 5 siung, merica secukupnya, garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, bubuk kaldu ayam 1 bungkus, kemasan 8 gram, bubuk pala dan cengkeh secukupnya. Kemudian ada bahan utama yaitu daging 1 kg. Pastikan daging itu sudah dicuci sampai bersih. Kemudian air 1 liter. Kemudian ada serai 1 batang, digeprek ya. Terus ada daun salam 3 lembar. Terus ada daun jeruk 3 lembar. Terus ada
es podeng. Pada awal mula kemunculan es podeng ini berawal dari kekreatifan masyarakat Indonesia di zaman kolonial. Ketika zaman itu es krim hanya dinikmati oleh orang kalangan atas saja. Masyarakat Indonesia lantas membuat modifikasi es krim dengan bahan utama susu dan santan kelapa. Kemudian kuliner ini dikenal dengan nama es podeng. Karena menggunakan bahan dasar santan, rasa es podeng ini cukup unik. Rasa manis dan gurih santan bercampur dengan apik. Es podeng biasanya disajikan dengan beberapa pelengkap seperti ketan hitam, mutiara, tape, roti tawar, dan susu coklat. Ugasan ini menambah rasa dan tekstur dalam es podeng ini sendiri. Es podeng dijual secara keliling dengan gerobak atau biasanya ada di pasar tradisional. Harga yang ditawarkan juga relatif murah, yakni dari harga Rp3.000 hingga Rp5.000. Beberapa kafe atau tempat makan pun juga biasanya menjual es podeng ini. Cara membuat es podeng ini cukup unik, yaitu dengan memutar manual adonan es krim dalam sebuah tabung yang direndam dalam es batu. Untuk menghasilkan satu tabung es podeng dibutuhkan 1 jam untuk terus memutar secara manual di dalam mesin. Agar es krim tetap beku dan enak ketika disajikan, penjual keliling membawa tabung dan es batu. Meski sudah jarang ditemui, es podeng menjadi minuman yang masih sering hadir di acara pernikahan, khususnya adat Betawi. Meski banyak kuliner baru, es podeng tetap menjadi favorit masyarakat Indonesia. Kini es podeng juga sudah banyak dimodifikasi sehingga lebih enak saat dinikmati. Berikut adalah bahan-bahan untuk pembuatan es podeng Madura. Bahan setup nanas, 250 gram gula pasir, 1 buah nanas, 3-4 batang kayu manis, air matang secukupnya, gula secukupnya. Bahan agar-agar, 1 bungkus agar-agar warna hijau, 1 bungkus agar-agar tanpa warna, secukupnya susu kental manis, secukupnya biji selasi kering, rendam dengan air hangat, secukupnya gula pasir. Berikut adalah proses pembuatan es podeng Madura. Langkah pertama, setup nanas. Masak nanas bersama air dan gula pasir serta kayu manis hingga nanas layu. Jangan sampai airnya habis. Langkah 2, agar-agar masak 1 bungkus agar warna hijau dengan 2,5 gelas air dan gula. Dinginkan, setelah dingin serut memanjang, sisihkan. Langkah 3, agar-agar masak agar-agar lain dengan 4 gelas air dan gula secukupnya. Tambahkan susu kental manis putih. Tuang dalam cetakan, taburkan agar warna hijau yang sudah serut tadi. Ditambah dengan biji selasi, dinginkan, lalu potong-potong sesuai selera. Langkah 4, kolang kaling. Cuci bersih kolang kaling, potong sesuai selera. Masak bersama air, gula pasir, dan pandan. Tambahkan pewarna makanan warna merah sesuai selera. Masak sampai matang, sisihkan. Langkah 5, penyajian. Siapkan mangkok, masukkan 1 potong agar-agar, setup nanas bersama dengan airnya sedikit, kolang kaling, leci. Bab 3, kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Madura memiliki makanan dan minuman khasnya. Makanan dan minuman ini termasuk dalam budaya daerah Madura itu sendiri, yang dimana budaya itu mungkin tidak dapat kita temukan di daerah lain. Salah satu dari makanan khas yang kami tulis dalam makalah ini yaitu adalah soto Madura dan juga minuman es podeng. Saat ini generasi muda kurang mengenal kebudayaan Indonesia secara mendalam karena munculnya dampak dari luar negeri. Maka dari itu rasa cinta dan kebudayaan Indonesia harus lebih ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan pemilihan makanan dan minuman buatan asli Indonesia. Membeli produk lokal seperti soto Madura dan es podeng membantu mempromosikan mengenai soto Madura dan es podeng kepada masyarakat yang lain agar lebih mengingat soto Madura dan es podeng sebagai salah satu kebudayaan Indonesia yang tidak boleh terlupakan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kami punya Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.